kasus pemerkosaan seorang gadis kecil umur 15 tahun di Lampung. Tolong instansi pemerintah atau instansi manapun dalam bidang medis untuk mengecek keadaan adik kecil kita tersebut. Heboh, jagat media sosial diramaikan sederet pemberitaan yang berhubungan dengan tindakan asusila. Pemberitaan itu pun meluas dengan cepat dan mendapat atensi besar dari masyarakat lantaran sebagian pelaku adalah ayah dari para korban yang mirisnya masih di bawah umur. Dan inilah miris dan tega, oknum petugas Damkar Jaktim lecehkan anak sendiri yang berumur 5 tahun, juga sadis. Pria di Kendari ruda paksa anaknya sejak dari SD, serta sederet artis yang protektif terhadap anak perempuannya. Berikut kisah-kisahnya. Miris dan tega, oknum petugas Damkar Jaktim lecehkan anak sendiri yang berumur 5 tahun. Viral di sosial media, seorang ibu berinisial P membagikan kisah miris lantaran anaknya menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh SN, mantan suaminya, yang tak lain adalah ayah kandung dari korban. SN sendiri diketahui merupakan petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran di wilayah Jakarta Timur. Menurut P, buah hatinya yang baru berumur 5 tahun dilecehkan ayah kandungnya saat menginap di rumah sang ayah. Aksi bejat SN terbongkar saat S mengeluh sakit pada alat vitalnya yang ternyata akibat perbuatan sang ayah. Setelah membawa sang buah hati ke dokter, P kemudian melaporkan perbuatan bejat sang mantan suami ke Polda Metro Jaya. Dan kini kasus tersebut tengah didalami dan diselidiki oleh penyidik dari Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Oh, udah sering nginep. Tapi karena kita kan selalu yang kayak suka lost contact gitu. Enggak yang kayak setiap bulan nginep, enggak. Pas di 4 Februari 2024, aku kan jemput anak aku. Bertemu di pom bensin dekat rumah dia. Terus habis itu tiba-tiba pas udah aku jemput, saya kan masuk ke dalam mobil kan. Tiba-tiba saya bilang gini, "Ma, saya maunya sama mama aja. Saya kangen sama mama." Dan tiba-tiba anak saya juga nangis kan. Di situ saya belum curiga kenapa. Ya udah, aku kaget banget. Akhirnya karena anak ini juga masih mengeluhkan sakit kan. Pas di perjalanan pulang langsung aku bawa ke klinik di daerah BSD. Sehabis itu pas di klinik ya udah dicek. Ya sebenarnya ya emang nggak nyangka banget karena saya percaya banget sama dia. Saya sih minta keadilan aja buat anak saya. Kemarin ini kan ibunya merasa karena dia sendiri, karena dia merasa kebingungan, terus kemudian tidak ada orang yang bisa membantu. Nah, jadi ketika kemarin sudah hadir di Komnas Perlindungan Anak, sudah kita lakukan pendampingan, sudah ada juga nanti dari kuasa hukum Komnas juga yang akan mendampingi. Nah, jadi ibu sekarang sudah kondisinya sudah lebih baik dan sudah lebih tenang. Oknum petugas damkar yang sudah melecehkan anaknya sendiri itu sih sangat sangat sedih banget ya dengar berita itu, terus sangat maksudnya tuh tidak manusiawi, masa anak sendiri gitu kan. Jadi menurut aku ya harusnya sih dituntut dan dihukum yang seadil-adilnya karena kan pasti anaknya kan bakal trauma banget. Sungguh bejat, pria di Balikpapan cabuli bocah 4 tahun di tempat sepi. Aksi bejat dilakukan oleh seorang pemuda di Balikpapan berinisial A, 24 tahun, yang diduga telah mencabuli bocah perempuan berusia 4 tahun di perumahan Graha Indah, Balikpapan Utara. Menurut polisi, korban dicabuli tersangka pada 14 Maret 2024 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah saat orang tua korban datang ke rumah keluarga pelaku yang masih satu RT untuk keperluan memperbaiki AC.
Namun karena ada alat yang kurang, MA, orang tua korban lantas menyuruh A mengambil alat di rumahnya dengan ditemani putrinya itu. Tapi setelah mengambil alat yang diperlukan, A rupanya tak langsung membawa korban kembali, tetapi justru mencabulinya di tempat sepi. Warga yang mendengar aksi bejat pelaku sempat mengepung rumahnya. Beruntung petugas dari Polresta Balikpapan yang datang ke TKP berhasil mengamankan pelaku dari amukan warga. Pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara atas aksi pencabulan yang dilakukannya terhadap korban. Awalnya orang tua korban pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WITA itu ke rumah keluarga pelaku dengan tujuan untuk memperbaiki AC. Namun pada saat setelah ngambil alat perjalanan balik, kemudian pelaku memberhentikan anak korban sehingga terjadilah pelecehan seksual di tempat tersebut. Seorang anak tidak mempunyai tenaga apapun, dia nggak bisa berkata tidak bisa berbuat apa-apa, gitu, tidak bisa melawan. Gitu. Sedangkan yang dihadapkan dengan kenyataan seperti itu itu memang benar-benar sangat di luar logika aja, di luar akal. Pilu, siswi SMP disekap 3 hari, diperkosa 10 pemuda di Lampung. Nasib miris menimpa NA, 15 tahun. Pelajar SMP di Lampung Utara itu diperkosa dan disekap selama 3 hari oleh 10 pelaku. Ya, korban yang telah menghilang selama berhari-hari akhirnya ditemukan oleh orang tuanya dalam kondisi mengenaskan di sebuah gubuk di wilayah Lampung Utara pada Sabtu lalu. Penyokapan dan perkosaan terhadap korban bermula saat korban diajak oleh pelaku D menyaksikan pertandingan futsal Rabu 14 Maret 2024. Namun di tengah jalan, D justru membawa korban ke sebuah gubuk kosong yang ternyata sudah ada 9 pelaku lainnya. Setelah itu, korban pun digilir dan disekap oleh para pelaku tanpa diberi makan, namun terus dicekoki miras. Petugas dari Polres Lampung Utara yang mendapat laporan kasus ini dari orang tua korban langsung bergerak cepat dengan mencokok 6 pelaku yakni AD, DA, dan R yang masih di bawah umur serta 3 pria dewasa yaitu AL, A, dan MI dari berbagai lokasi. Sementara 4 pelaku lainnya masih buron dan telah ditetapkan sebagai DPO. Korban sendiri hingga saat ini masih mengalami trauma mendalam dan terus mengurung diri di dalam kamar. Kabarnya, pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap turun tangan untuk membantu korban. Terlapor berinisial D menjemput korban yang awalnya ingin mengantar korban bermain futsal. Lalu saat di jalan, terlapor membawa korban ke rumah yang berada di tengah kebun kopi. Lalu sampai di sana, korban dipaksa masuk ke rumah oleh terlapor inisial A. Dan di dalam rumah tersebut sudah ada 9 terlapor lainnya. Kami dari Dinas PPPA amat sangat prihatin dengan kejadian ini. Makanya kami segera bergerak cepat, melakukan penjangkauan, melakukan pendampingan dan asesmen untuk mendampingi korban agar traumanya bisa segera diatasi. Kasus pemerkosaan seorang gadis kecil umur 15 tahun di Lampung. Tolong instansi pemerintah atau instansi manapun dalam bidang medis untuk mengecek keadaan adik kecil kita tersebut. Kalau 10 orang memerkosa, ada nggak kemungkinan hamil atau tidak? Tolong dicek, tolong dicek. Sadis, pria di Kendari ruda paksa anaknya dari SD. Entah setan mana yang merasuki DS. 4
41 tahun, seorang ayah di kota Kendari, Sulawesi Tenggara, sehingga ia tega meruda paksa anak kandungnya sendiri, TRD, 14 tahun. Mirisnya tak hanya sekali, perbuatan bejat itu dilakukan DS berulang kali sejak Agustus 2023 hingga Februari 2024. Padahal DS sendiri diketahui sudah memiliki 2 orang istri. Petugas dari Polsek Poasia yang mendapat laporan kasus ini akhirnya mengamankan pelaku di rumahnya. Untuk pengakuan korban tidak bisa dihitung, untuk pengakuan korban tidak bisa dihitung. Sering kali berarti? Sering, ya. Jadi setiap saat situasi rumah itu kosong sunyi, maka dia manfaatkan waktu itu. Speechless banget gitu aku dengernya, karena kok bisa tega banget nih papahnya itu melecehkan anaknya sendiri gitu. Kayak apa ya, mungkin udah kayak kemasukan setan lah atau apa, bisa dibilang kayak gitu kan. Pasti nantinya akan kena mental juga gitu kan. Terus gitu trauma pasti, udah gitu dia pasti bisa kena penyakit gitu. Jadi sangat disayangin banget sih, kok bisa tega seorang ayah kandung bisa melecehkan anaknya sendiri. Dari sederet pemberitaan yang berhubungan dengan tindakan asusila, yang mirisnya sebagian besar justru dilakukan oleh ayah terhadap putri kandungnya sendiri, di sisi lain, jagat hiburan tanah air justru mencatat sederet pesohor pria yang begitu protektif terhadap anak perempuan mereka masing-masing. Dan berikut kisahnya. Chico Jericho. Sebagai ayah, Chico Jericho mengaku dirinya adalah tipikal ayah yang sangat posesif terhadap Surinala Carolina Jarumilin, putri sematawayangnya yang kini baru berusia 5 tahun. Bahkan, suami dari Putri Marino ini mengaku ia sudah mulai pusing dan frustasi jika membayangkan suatu saat nanti Suri beranjak remaja dan mulai tertarik dengan lawan jenis serta diapeli oleh teman prianya. Kalau sekarang nih, dia suka nyebutin nama temennya si A, si B, gue dengerin. Is it boy or girl? Girl. Oh. Yang ini siapa nih? Kamu hafal banget namanya. It's a boy. Gue langsung pikiran tuh. Kok dia udah mulai ya? Terus gue diisengin sama Putri. Tapi emang cakep ya? Emang cakep sih kebetulan ya. Gue langsung udah deh. Gue bilang gak usah. Gue yang rasa kayak udah deh nih anak kecil gitu ya kan. Jadi lumayan overprotective ya gue. Ngeri-ngeri gimana gitu. Ngeri-ngeri sedap. Ayah yang apa ya, super sweet sekali sama Suri. Jadi apa ya, bener-bener ngemong banget, bener-bener sayang banget, bener-bener posesif banget sama Suri. Aku sih ngeliatnya happy aja sih. Gading Marten. Kedekatan Gading Marten dengan putri sematawayangnya, Gempi Marten, yang kini berusia 9 tahun memang tidak perlu diragukan lagi. Lucunya, meski Gempi saat ini masih anak-anak, namun mantan suami Giselle Anastasia itu sudah mulai memikirkan bagaimana Gempi ketika besar kelak. Terlepas dari hal itu yang pastinya akan datang juga, namun Gading tegas mengatakan jika ia tidak akan membiarkan putri sematawayangnya itu disakiti oleh siapapun. One day nanti misalnya ada cowok deketin dia, Papa Gading kayak ada... Gua selalu kan berpikir, wah punya anak cewek ini bahaya nih, maksudnya kan jagainnya kan harus lebih ekstra gitu ya. Lebih protektif lebih pasti. Pokoknya kalau ada yang nyakitin Gempi, gue sakitin 2 kali lipat. Mungkin dia namanya bapak pasti nggak akan siap, tapi mau nggak mau pasti harus menerima juga. Ferry Mariadi. Ferry Mariadi juga masuk dalam deretan pesohor pria yang sangat protektif terhadap putrinya. Apalagi putri sulung Ferry dari pernikahan pertamanya, Harley Yafa Prinsi Mariadi, kini telah menjelma menjadi gadis remaja dan cantik jelita di usianya yang telah menapaki 18 tahun.
Lucunya, meski putrinya itu sudah melewati usia sweet 17, namun Ferry masih belum mengizinkan Lea jalan berdua dengan teman prianya. Ya jujur gua belum ngasih lah kalau untuk pergi berdua kayak waktu itu nonton ya. Lea mau nonton nih ini. Oh ya udah. Di depan, gue di belakang. Tangan. Kalau anak kita cewek, yang lo waspadain, ya cowok, ya begitulah. Ya sedekat apa ya? Ya akrab aja lah, teman seumurannya, satu kerjaan, satu visi, terus ya mereka akrab ya nggak ada salahnya lah kalau kata saya. Oh tidak membebaskan, saya harus tetap dalam pantauan saya anak-anak saya.